Halo, dibilang, halo selamat pagi. Debt collector gitu. Pinjol. Kapan ini dulu ngasih utangnya? Untung bukan itu ya. Buntung bukan itu. Agak rada-rada kaget juga kan? Di Wah, ini Sumatera Selatan itu nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Oh, nggak ada pinjol? banyak sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bareng lagi Abeng di Abor TV dan ada tamu. Ini tuh salah satu debutan Indonesia Idol yang season 12 ya? Iya betul bang. Ini namanya, kalau ada yang pernah tahu bisa di komen, tapi gue sebutin deh. Daniel Jos ya? Ya betul. Daniel Jos. Josie. Ya Daniel Jos. Dan sorry dah, kalau di Idol tuh teman gue juga pernah jadi juri. Nah itu. Ya. Tapi nggak tahu nih, tapi kalau di season 12 dia jadi juri apa enggak? Gue panggilin aja ya. Abor, sini dong. Ya, Bang, gimana? Bor, Bor, kan pernah jadi Gimana? pernah jadi juri di Idol. Enggak, gua yang kapan? Yang season 12. Enggak, gua waktu itu belum. Oh, belum. Emang ini dari mana? Aku dari Indonesian Idol season 12. Oh, iya. Angkatannya Salma, Roni, ya, Nabila. Oh, Cantik jadi ini Iya. suaranya kayak Mas Baby ini. Justru itu dari tadi kok anaknya Baby bukan tapi ya. Itu sebenarnya banyak yang bilang sih kan, termasuk Mas Anang. Waktu audisi juga dia bilang, kamu kurang ajar kan, dia bilang, kamu lip sync ya, dia bilang. Dia bilang begitu kan. Iya. Kamu mengingatkanku sama sahabat lamaku, dia bilang. Baby. Salah satu komposer musik Iya. terbaik juga di Indonesia, dia bilang, Mas Baby Romeo. Baby Romeo. Ada nggak yang bilang bahwa suara kamu mirip kayak Mas Baby, dia bilang. Ada kan beberapa orang lo bilang kan. Terus kamu menyadari nggak, dia bilang begitu. Kalau Sebenarnya Baby Romeo, kalau mirip-mirip banget sih sebenarnya enggak. Cuman color suaranya mungkin nempel ya. nempel ada mungkin karena Iya. ngebass ya mungkin ya. Jadi agak rada-rada lucu juga sih, kayak nggak sadar juga bahwa suara. Tapi Masa mirip pernah sih? bawain lagunya Baby Romeo nggak waktu dia ada? Pernah, itu yang waktu mana? di audisi Oh, pertama di kali audisi. ya. Waktu itu aku nyanyi lagu pertama, terus Mas Anang tiba-tiba diberhentiin. Katanya Disangka lip sync itu. disangka lip sync. Anak nggak lip sync. Dia request akhirnya kan, Oh iya. kamu bisa lagu Baby Romeo nggak? Dia bilang. Yang mana? Bunga terakhir ya, yang familiar itu. Oh, iya, gitu ya. itu yang familiar. Akhirnya aku nyanyiin lah lagu Baby Romeo yang judulnya Bunga Terakhir. Gitu ya, Bor. Bunga terakhir. Nah. Gua nggak bisa suara gitu. Tapi kalau misalnya di pawayangan itu, ini pakai gator kaca. Sorry. No pain, no gain. Kayak gitu, Gitu ya. Jadi Oke. Dari ini salah satu Siapa, Bor? salah satu peserta Iya. Indonesia Idol Idol. season season 12. 12. 12. Nah, sekarang itu lagi datang di Abor Abor. di TV. tentunya. Kita kasih tukang lalu buat orangnya. Namanya? Sorry. Daniel Josie. Daniel Josie, Bor. Dari Jose. Asli mana coba, Bor? Iya, Aku aslinya Bangka Belitung, Abor. Belitung jauh-jauh. Jadi Bandung. sekarang lagi di Bandung. Sekarang lagi di Bandung karena kebetulan aku baru dapat label di Bandung. Wih. Jadi Wih. berkaryanya sekarang di Bandung. Di Bandung ya? Iya. Banyak main juga di Bandung, perform. Sekarang sih kayaknya baru mau mulai ya kayaknya. Insya Allah lah ya. Harus ngundang Abor TV. Harus sih, kayaknya harus sih. Mutlak ya, Bor ya. Nanti lagunya singlenya yang terbaru juga nanti kita nyanyi bareng juga, Bang. 1000 tahun. Nanti Tapi kita sebelumnya, upas. Bang, kita Ya. nanya-nanya. Ceritain dulu kenapa bisa jadi ke Bandung kayak gini gitu. Jadi Pertama gimana? jadi Oh iya, awalnya, ceritanya waktu kelar Idol itu sebenarnya udah berjalan beberapa bulan kan. Iya. Bingung mau ngapain kan.
teman-teman udah pada rilis karya atau yang angkatanku kan. Sedangkan aku pengen rilis karya cuman nggak ada wadah buat naungi ini. Kalau sendiri kan agak rada sulit juga ya, PR-nya agak ini juga ya. Jadi pada akhirnya tuh sebenarnya ada beberapa tawaran label juga. Cuman dari kerjasamanya mungkin kurang menarik bagi akunya ya mungkin. Akhirnya aku dapat label Bandung tuh di Musik. Jadi jodohnya tuh di Musik. Di Musik ini. Berarti udah single. Jangan diomongin dulu. Jangan diomongin dulu. Masih panjang. ya, Bor ya. Sebenarnya gue mau nanya sih, tadi gue lupa cuma langsung ke situ. Ini pertama berkarir itu memang bernyanyi. Nah, atau gimana? Ceritain dari awal deh. Dari awal. Jadi perjalanan awal aku sebelum jadi penyanyi itu sebenarnya aku tuh nyanyi itu cuma hobi doang pertama kali. Tujuannya tuh sebenarnya kerja aja tuh sebenarnya. Akhirnya pada waktu itu ada salah satu orang tua temanku, bokapnya dia bilang, suara kamu tuh khas, dia bilang begitu kan, kayak itu di Bangka ya? Itu di Bangka. Oke. Cuman aku nggak percaya diri waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu usia aku kan masih 15 tahun nih kalau nggak salah. Dulu 15 tahun. 15 tahun waktu itu. Sekarang 24 tahun. 24, udah dewasa sekarang. Waktu itu nggak percaya diri, tapi dia percaya Tuhan. Ya, betul. Jadi terus? karena waktu itu sempet ada yang bully juga kan, dia bilang, ada yang wah kamu umurnya baru kayak gini, suaranya udah kayak bapak-bapak, dia bilang kan. Wih, udah tahu suaranya itu gede, dia bilang begitu kan. Dari situ aku mulai nggak percaya diri, karena ya juga ya, kok suara kayak ini tiba-tiba nyanyi rada-rada aneh ya. Kan anugerah. Nah, makanya waktu dibilang sama bapaknya temanku, dia bilang, ini suara kamu beda dari yang lain, dia bilang. Kamu harus... Tapi memang dari dulu emang udah berat gini? Percaya nggak, Kang? Dari umur 10 tahun, suaraku tuh udah berat. Jadi, di usia anak-anak pada umumnya, jarang kan, 10 tahun suaranya udah ngebas. Nah, aku tuh tiba-tiba udah ngebas. Makanya waktu SD itu, banyak yang bully karena suaranya dibilang kayak bapak-bapak, kayak siapa lah begitu, kayak gini-gini kan. Jadi Bor, ya. Suaranya Daniel ini memang dari kecil. Udah dari lahir. Iya betul. Kebayang kalau dari lahir kayak gini. Pas keluar ya. Iya. Kayak gitu. Nah, terus sampai ke Idol gimana? Nah, jadi waktu itu tuh sebelum aku ke Idol tuh sebenarnya waktu Covid tuh. Nah, jadi waktu Covid tuh aku ngerantau tuh. Aku kan dari kabupatennya yang di Bangka Belitung tuh ke kotanya. Ngerantau, pengen cari kerjaan, gak dapet kerjaan. Akhirnya memberanikan diri ngamen. Dari warung ini ke warung yang ini. Sempat ngamen. Itu selama 2 tahun. 2 tahun? Bener-bener ngamen, keliling lah. Cuman bukan di jalan-jalan, ngamennya di warung. Kayak warung bakso, kayak pecel lele. Ngamennya di situ. Apa enggak? Tiap malam waktu itu. Siang juga, cuman siang jarang. Oh, siang jarang. Siang jarang. Jadi dapat duit berapa tuh? Tahu sendiri lah, zaman Covid susah banget ekonominya kan. Ya cukup buat makan, buat rokok, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oh, jadi selama 2 tahun itu ngamen? Selama 2 tahun. Nah, setelah dari ngamen itu? Nah, setelah dari ngamen itu ada salah satu waktu itu tuh bos aku, bos kerja aku tuh, dia tuh kebetulan punya usaha kayak desain interior. Oh, jadi memang fokus kerja? Iya, betul banget. Jadi karena waktu itu ditawarin, kamu mau nggak kerja di sini? Aku kan basicnya bukan orang interior. Iya, Jadi bingung juga mau ngapain kan. Akhirnya diajarin lah training kayak gitu-gitu. Akhirnya bisa dikit-dikit. Akhirnya aku kerja di salah satu perusahaan interior waktu itu. Nah, ketika dapat kerjaan di situ tuh, akhirnya aku resign di situ. Kerja lagi di bar. Itu berapa lama? Itu kerjanya sekitar setengah tahunan lah. Oh, langsung resign? Langsung resign waktu itu. Karena bos aku tuh balik dulu ke kampungnya. Waktu itu dia balik lagi ke Bangka, aku tuh udah kerja di salah satu kayak klub-klub malam lah begitu. Jadi waiters. Ngantar minuman. Nah, betul. Sempat ngantar minuman. Di Bangka. Di Bangka. Itu ya. Nah, jadi pada waktu itu akhirnya balik lagi nih ke tempat pekerjaan yang lama, yang interior itu. Akhirnya waktu itu kebetulan ada audisi Indonesian Idol. Ditawarin sama. Dia bilang, dia kan tahu aku tuh hobi nyanyi kan. Jadi dia bilang, "Cus, kamu kan hobi nyanyi," dia bilang. "Kamu aku lihat-lihat lumayan juga nih suaranya," dia bilang. "Ada nggak kamu niatan pengen ikutan kayak audisi
itulah kompetisi kayak nyanyi Indonesian Idol apa segala macam kan. Nah kebetulan tahun kemarin itu ada audisi Indonesian Idol. Akhirnya aku tuh sebenarnya kan pengen banget dari dulu kan, cuman belum kesampaian karena ada jalannya waktu itu. Akhirnya wah bersyukur banget kan. Jadi tiba-tiba dari Bangka berangkat dulu ke Bandung pertama kali. Ke Bandung dulu. Dia kan show-nya kan per kota tuh. Tapi di Bangka nggak ada waktu itu? Di Bangka nggak ada. Jadi dia pilih yang Bandung waktu itu. Jadi waktu itu kan biasanya gini, kalau dari perwakilan dari Bangka itu kalau nggak salah di mana? Palangkaraya. Bangka itu di Pangkal Pinang ya. Pangkal Pinang ya? Iya. Pangkal Pinang di kotanya. Iya betul. Diwakilin ke pulau yang lainnya. Iya. Jadi dipindah gitu boleh? Iya. Oke. Nggak semua kota ada gitu? Ada. Oke, terus ke Bandung? Ke Bandung waktu itu akhirnya audisi, ngantri kan. Waktu ngantri itu, wah itu kayak rada kaget juga kan. Tapi pede nggak tuh? Nggak pede itu, bener-bener kayak kaku, kayak bingung mau ngapain kan. Padahal niatnya pengen cuma ikutan doang, cari pengalaman lah kan bahasanya kan. Tiba-tiba ngantri, lihat kok rame banget ya aku bilang. Iya ngantri ini. Akhirnya ngantri lah. Pas ngantri ternyata nggak lolos kan. Nggak lolos waktu itu. Balik lagi ke Bangka kan. Nah bulan depannya tuh ada audisi lagi di Jakarta, Bor. Season 12 juga? Season 12. Oh, jadi pertama ke Bandung nggak lolos dan akhirnya balik dulu ke Bangka, nunggu bulan depan lagi. Nah bulan depan tuh baru ada audisi lagi, tuh kota terakhirnya kebetulan di Jakarta. Akhirnya pada waktu itu tuh lolosnya di Jakarta. Rezekinya di Jakarta. Waktu di Bandung jurinya siapa itu? Nah kebetulan ketemu sama Kang Aji. Tahu Kang Aji Dikta? Jadi sama di jurinya sama Kang Aji. Sama Kang Aji. Nah waktu dia kan per bilik tuh. Per bilik 1 ada bilik 2 sampai bilik 3. Bilik 3 tuh udah video booth. Iya. Nah, waktu di bilik pertama tuh ketemu sama Kang Haji. Kebetulan Kang Haji ini temen sama abangku. Dari Bangka ya. Nah waktu itu dia kayak nggak asing lagi dia bilang. Akhirnya dia kenal, kita ngobrol-ngobrol, dilolosin sama Kang Haji. Dia kan kayak dapat kartu lah gitu kan. Dapat lolos kartu warna merah kalau nggak salah. Itu yang di Jakarta. Bandung. Bandung. Nah, pas mau masuk ke next ke duanya itu, dia kan bilik keduanya nggak lolos. Itu siapa? Nggak tahu, udah lupa itu namanya. Ya? Enggak, jadi emang gini, waktu di audisi sama Aji itu karena Mas Aji itu udah tahu dia berkarakter Iya, betul. Gitu. Ada bakat. Karena kan ya penilaiannya beda-beda ya musisi itu ya. Iya. Kadang ada yang jadi kalau gue lihat tuh waktu selama pengalaman muncul itu justru gue cari karakter yang memang beda. Ya itu kan Abor sendiri cari yang beda ya. Terus si siapa carinya yang beda. Jadi memang bentrok tuh wajar lah ya. Karena nantinya kita bakal megang salah satu jagoannya. Iya, betul. Kayak gitu. Oh nggak salah ya, benar ya? Betul. Nah setelah di Jakarta lolos. Juri gue nanya beda nih. Kan biar di sini curhat Bor. Sama ya. Setelah Jakarta itu lolos. Nah waktu itu tuh waktu di Jakarta lolos kan. Masuk ke video booth. Video booth tuh kan udah mulai kayak tanya-tanya lah, tanya jawab segala macam. Udah ada kamera apa segala macam ya. Akhirnya dibilang sama produsernya Idol waktu itu. Nanti Daniel, kamu kalau lolos nanti dikabarin lagi. Paling lama 2 minggu. Selama 2 minggu. Kalau nggak ada kabar selama 2 minggu berarti nggak lolos. Akhirnya balik dulu ke Bangka. Nah waktu balik ke Bangka kerja lagi. Nggak ngarap lagi Kang. Ininya bawa aku tuh lolos. Jadi udahlah. Pasrah aja lah. Kalau lolos rezeki, kalau nggak lolos. Jadi nggak dinanti-nanti. Jadi pasrah aja kayak gitu kan. Dan akhirnya tuh pada waktu itu tuh pagi-pagi kan, 2 minggu lah waktu itu kan, udah 2 minggu waktu. Pagi-pagi ada nomor nggak dikenal. Baru mau berangkat kerja ceritanya. Ini nomor siapa yang nggak dikenal? Aku angkatlah telepon gitu kan. Halo, dibilang. Halo, selamat pagi. Dia kolektor. Pinjol. Kapan ini dilunasi utangnya? Untung bukan itu ya. Untung bukan itu. Agak rada-rada kaget juga kan. Di Sumatera Selatan itu nggak ada yang kayak gitu kan. Oh, nggak ada pinjol? Banyak sih. Banyak kabar. Oke, lanjut. Jadi waktu itu tiba-tiba dia telepon kan, dia bilang kamu ini selamat, dia bilang tiba-tiba gitu. Kita dari tim kreatif Indonesian Idol cuman pengen ngucapin selamat buat Daniel, kamu lolos ke babak berikutnya. Otomatis langsung ke juri artisnya waktu itu. Untuk ngambil golden ticket kan. Kalau Indonesian Idol kan golden ticket. Nah posisinya gue waktu itu di situ juga Bang. Oh di situ juga. Nah, maksudnya posisinya
ke juri artis. Ke juri artis ya masuknya. Oh. Iya. Iya betul. Dari Bangka terbang lagi ke Jakarta lagi. Nah itu udah mulai di karantina kan, udah beberapa hari itu, selama 8 hari di karantina buat ngerebut itu golden ticket itu. Jadi per hari itu 23 orang yang lolos di babak itu. Daniel ke bagian yang ke berapa hari tuh? Hari ke-8-nya, hari terakhir. Hari terakhir. Dan peserta terakhir waktu itu. Dan gue pengen tahu nih, selama Daniel dari Bangka kan ke Jakarta nih, itu dana sendiri? Waktu Idol? Dana sendiri. Nggak ada yang support? Nggak ada yang support. Jadi, waktu udah di audisi itu udah ditanggung sih sebenarnya. Udah ditanggung sama pihak sana. RCTI-nya. Tapi yang pas terakhir itu kan? Pas yang terakhir itu. Oh itu mah ditanggung? Ditanggung itu. Akomodasi? Akomodasi kayak semua itu. Biasanya ada konfirmasi dan nanti kalau dengan sering. Oke, lanjut. Nah, sampai mana? Jadi lanjut Aida lagi ya? Iya, itu dulu. Oke. Itu dulu. Jadi gua tambah panas gerak. Oke, lanjut. Yang aku bilang kayak pertama tadi, akhirnya audisi ketemu juri. Waktu itu ada Mas Anang, ada Kak Unge, ada Kang Arman. Oh iya. Ada ini Kak Dikta ya. Kak Pradikta sama ini. Sama Mas David Naif. Itu. Jadi itu juri waktu pada hari itu. Dia kan rolling jurinya, ganti-gantian. Nah, pas bagian Daniel? Nah, pas bagian aku ketemu juri itu, tiba-tiba yang aku bilang tadi, Mas Anang tuh kaget, dia bilang, kok suara kamu mirip sama ini, sahabatku, dia bilang kan. Dia bilang, kurang ajar kamu suaranya, kok bisa kayak gini, kamu lip sync ya? Jujur kamu lip sync, dia bilang. Nggak mas, aku takut juga kan, dia bilang gitu kan. Akhirnya kayak diuji lah mental sama Mas Anang kan. Akhirnya nyanyi, tiba-tiba dia suka. Susah loh dapet yes dari Mas Anang. Susah ya? Susah banget. Nah tiba-tiba Mas Anang, aku yes, dia bilang gitu. Iya. Kayak nyanyinya belum selesai dia udah yes. Oh udah yes. Bener kan apa? Mas Anang tuh susah banget cari perhatiannya buat. Terus yang lain juga ngikutin yes akhirnya? Yang akhirnya alhamdulillah 5-5-nya yes. Ada yang no nggak? Nggak ada. Semua yes. Akhirnya Kak Unge yes, Mas David yes. Alhamdulillah semuanya yes. Nah dari situ masuk season maksudnya dari itu lolos kan? Lolos. Kan? Langsung next lagi ke ini, ke Elim nih, ada bebek Elim gitu kan yang nyanyi bareng berlima, kayak nyanyi kayak best cover segala macam. Itu lolos, Daniel? Itu lolos, dia kan ada Elim 1 sampai Elim 3. Nah kebetulan lolos dari 1, 2, 3 tuh. Nah 3 inilah penentuan lolos nggak kita ke showcase-nya. Oke, nanya yang ketiga aja langsung Bor ya? Langsung ketiga ya. Yang ketiga itu lolos nggak? Yang ketiga itu kayak yang audisi tadi, terakhir juga. Akhirnya lolos. Itu bareng Paul sama Roni. Oh, Roni mana tuh? Teman gue kan ya? Roni Parulia. Iya betul ya. Ya betul. Oke. Itu lolos ya? Akhirnya lolos. Tersandung di step berapa? Nah, waktu itu kan udah masuk babak showcase kan. Showcase tuh ada 23 orang yang lolos di situ. Nah, jadi perform pertama tuh minggu depannya tuh dibuang 5 orang. Dalam hari itu. Jadi 23 dibuang 5, sisa 17 kan. Jadi waktu itu dibuang 5. Akhirnya aku lolos lagi karena waktu itu udah sistem vote. Berarti masuk ke 17 besar. 17 dibuang lagi 2, masuk 15. Masuk lagi? 15 road to spektakuler. 14 orang yang diambil. 14? Spektakuler. 14, mamen. Dari 14? Nah, dari 14 akhirnya lolos. Nggak nyangka ke itu. 10. Ke 12. Nggak, ke 14. Oh, 4 ke 14. Ke 14-nya. Dari 14 ke 12. Dari 14? Dari 14 pulang satu-satu. Oh, pulang satu-satu. Habis itu ke 13, minggu depannya 12. 11, 10. Nah, aku tuh berhentinya di 12 besar waktu itu. Jadi di angka 12. Angka 12. 12. Aduh, angkanya 12. Tapi hebat. Memang jutaan yang ya, Bor ya. Dari semua gue juga suka bingung kalau misalnya yang ngejurin karena suaranya sih banyak banget yang bener-bener kalau gue suka nih, tapi kayaknya belum. Mungkin di tahun depannya kayak gitu. Tapi gue berharap
ada yang ikutan gitu nanti yang seperti ini. Gitu. Iyalah harusnya. Biasanya kayak gitu ada yang Daniel ada ini buat ikut lagi nggak? Umurnya masih ini kan masih bisa. Udah nggak bisa lagi. Udah nggak bisa ya? Karena kita udah dikontrak sama manajemen. Jadi nggak boleh ya? Iya, nggak bisa lagi. Karena walau Gitu, kalau cuma lolos audisinya doang, Oh. nggak lolos ke showcase-nya bisa. Oh, Cuman, jadi sekarang memang udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Sekarang jadi waktunya berkarya ya mungkin ya. Waktu tidak lolos berarti menuju ke 11 ya? Nggak lolos ke 10? Ke 11. Ke 11? Iya. Itu salah bawain lagu atau kan ada ya? Ya itu ceritain gimana? Gimana? Nah, ini jadi ceritanya begini. Oke. Waktu itu yang nentuin lagunya, materi lagunya tuh kan dari pihak idolnya waktu itu. Oh, Jadi kita tuh berhak kayak ini. Misalkan dikasih pilihan nggak? setiap minggu tuh mereka minta song list. Oke. 5 Indo, 5 Inggris. oke. Jadi waktu itu aku udah list ini lagu Indonya, ini lagu bulenya. Nah, cuman waktu itu dari 5 lagu Indo sama 5 lagu Inggris itu nggak di-approve sama mereka. Jadi dikasihlah lagu Dari sana. dari sananya. Oh, Kebetulan iya. aku nggak tahu lagu itu. Kayaknya Lagu dikasih. siapa? Tahu lagu ini nggak? I'm Sorry Goodbye Krisdayanti. Oh, Maafkan ku harus pergi. Nah, lagu itu. bawain itu. Bawain itu, judulnya aja udah I'm Sorry Goodbye kan. Oke. Jadi waktu itu tiba-tiba. Benar ya, judulnya I'm Sorry Goodbye. Salah kan ya? Tuh. Jadi waktu itu, wah, aku kok dikasih lagu ini. Itu kan ngapal waktu mempelajari lagu itu cuma 3 hari waktunya. 1 hari Coba buat review aja. Maafkan ku harus pergi, ku tak suka dengan ini. Perempuan yang meninggalkan saya. Tapi Sebenarnya kalau gimana, Bang? suara-suara kayak gini tuh di seumurnya dia tuh biasanya suka sleep. Oh, Bisa aja, Boy. Oh, jadi waktu itu memang dari tersandung di lagu itu ya? Tersandung di lagu itu. Cuman aku mikirnya begini. Ini udah pasrah aja. Pasrah aja. Yang penting aku nampilin yang terbaik. Kalau emang ini udah jalannya aku, mungkin rezekinya aku di batas ini, aku dengan lapang dada ikhlas. Tapi kan 12 besar, Bur ya? bagus. Dari berangkat loh. Ya, gampang betul. masuk. satu Indonesia kan? Jangan, iya. Apalagi aku yang pertama dari daerah kan, putra daerah tiba-tiba ke idol, kaget juga kan, kayak mimpi itu tiba-tiba kok di sini. Dari ribuan kan? Kalau nggak salah Lebih ya? itu 44.000 ya kalau nggak salah ya. Se-Indonesia ya. Satu Indonesia, Dari kota ini kota itu. 44.000. Ya. Jadi 12. Iya betul. Iya. Amazing. Jadi dia termasuk yang hebat. Hebat lah. Oke. Jadi setelah dari situ balik nih ya. Balik. Tapi dapat cuan nggak? Dapat. Asik. Itu di malam final tuh terakhir. Kita kan pas malam final tuh kan datang lagi, dikumpul lagi tuh season 12 kayak recent Eronian lah kan. Nyanyi lagi kan? Nyanyi lagi. Nyanyi lagi. Nyanyi lagu bareng-bareng lah kan. Ada partnya masing-masing. Nyambut yang juara malam itu Salma sama Nabila satu. Kalau juara 1, Nabila juara 2. Kita kumpul hari itu kayak udah lama beberapa bulan juga nggak ketemu, kayak kangen juga kan. Kangen lah ya. Betul. Karena udah kayak saudara kan di Kayak sana saudara asli. ya. Sedih nggak pas tiap hari karantina itu kan Oh, dia iya, Bor. ngobrol, Eh. cari referensi, Iya, iya, betul. tukar pikiran Bor, juga. Ya, gua mau nanya itu, Bor. coba. Dapat jodoh nggak di sana? Enggak. Biasanya kan ada gitu. Apa namanya itu? Cinlok. Enggak. Enggak semua fokus Karena- kok belajar di sana Iya, semuanya. belajar. Oke. Berarti dari 12 itu beres, final beres, idol semua, Iya. terus balik kampung. Balik kampung. Akhirnya di situ ya ngerasain, gue mesti gimana nih gitu kan? Nah, itu betul. Di situlah aku perjalanan yang sesungguhnya tuh baru mulai setelah idol. Iya. Jadi kalau idol itu kan ibaratnya lebih ke jembatannya doang kan. Kita dikasih jalan. Oke, Oh, bentar. ini kamu sini. Setelah gue potong ya. Iya. Setelah itu banyak tawaran nggak? Tawaran manggung. Manggung. Iya. Nah, Apa dari produser? alhamdulillah waktu itu kan lagi anget-anget kan, masih baru-baru keluar dari idol tuh. Tiba-tiba tuh kayak di daerah terutama di Bangka tuh alhamdulillah banyak juga yang nelpon Berarti mau ngajak manggung ini rezeki sini. ada lah ya. Rezeki mah ada lah. Nah, cuman mikirnya gini, kalau cuman manggung-manggung berarti startnya cuma di sini doang. Sih gue jadi cuma manggung doang. Ya? Manggung doang, cuman mana sih Pengen berkarya. jati diri seorang Seorang Daniel Daniel ini, Jose. ini mana?
orang tanya, oh di anak ini cuma pernah ikut Idol. Cuman setelah Idol mana lagunya? Mana karyanya? Teman-teman juga banyak nunggu, mana nih lagunya? Jose ini kapan keluar, kok nggak keluar? Sedangkan Padahal dari kecil dia udah nyanyi. Iya, udah nyanyi. Dia yang diobok-obok. iya Itu mah Joshua itu. Joshua. Oke. Jadi anak keberapa? Anak pertama dari Dari- 4 bersaudara. Dari 4. Wah, berarti Tulang beban harus kuat. di sini. Iya betul. Keren, Bo. Nah, setelah itu nah, sekarang kita nginjek ke Bandung ya. Nah, ya boleh. Cerita di Bandung nih. Cerita di Bandung tuh kan rilis nih dengar Iya, kabar ya. betul. Itu sampai rilis ke situ tuh jembatannya seperti apa? Ada apa sampai ke situ? Jadi awalnya kan karena kebetulan dari Bang Wahyu, dia tiba-tiba bilang, Jos, Wahyu tuh itu ya? Bang Wete yang Bang Wete. kita dari Bangka lah Oh, dari itu mah Bangka. Bang Rupik. Halo Bang Rupik. Nah, tiba-tiba dia ngabarin Jos, nih kita udah dapat label. Oke. Labelnya di Bandung, dia bilang. Di label ini isinya teman-teman abang semua, dia bilang. Kayak Artis pegangannya. kayak ada Kang Aji Dikta kan, kayak teman-teman yang inilah kayak Kang Arya, teman lamanya dia, kayak gitu-gitu. Akhirnya aku bilang, aku pengen nyobain nih. Karena angkatanku tuh banyaknya di Jakarta labelnya. Aku tuh pengen nyoba di Bandung beda dengan teman-teman yang lain. Oke. Karena di Bandung ini kota musisi lah ya, banyak lah ya musisi-musisi hebat, legend-legend terakhir di Bandung ini. Jadi pengennya tuh cari relasi. Jadi datang ke Bandung tujuannya berkarya, terus pengen cari teman-teman banyak-banyak, terus cari relasi, kenal ini kenal itu. Eksistensi. Oke, gitu Bor. Jadi sekarang di Bandung, Bor. Iya, Ya, betul. dari kapan? Udah lama kan ya di Bandung? Udah baru sih, baru 1 bulan di Bandung. Iya, Kemarin kan udah 1 lama. bulan balik dulu. Akhirnya waktu udah mau deket hari mau rilis single pertama, akhirnya balik lagi ke Bandung. Lagunya siapa itu? Itu kebetulan lagu ciptaannya vokalis barunya Zigas, Putra. Putra, lagu lu dibawain. Dibawain lah. Keren, asik. Daniel nih, asik banget. Oh, jadi lagunya Putra. Iya, Tapi kalau Joe sendiri udah bikin beberapa lagu mungkin sekarang. ada Bang. Sebenarnya Nextnya. ada. Ini sebenarnya udah mempersiapkan beberapa karya juga, lagu yang aku tulis sendiri, yang aku bikin sendiri juga dibantu sama Bang Wahyu juga. Lagunya sebenarnya udah ada. Cuman untuk single pertama ini kayaknya dari labelnya mungkin untuk rilis pertamanya dari sini dulu. Coba yang ini dulu. Siapa tahu di sini ada rezekinya di lagu ini. Nah, untuk next keduanya akhirnya baru kayaknya dari laguku sendiri. Tapi ada stok. Ada, udah ada lagunya, udah ada demonya. Cuman belum aransemennya memang belum jadi. Cuma udah ada demonya. Yang udah rilis ini lagunya berjudul 1000 tahun. Oh, yang kenapa 1000 tahun? Iya. Baru banget rilisnya. Kenapa 1000 tahun? Baru hari ini. Karena Oh iya, bentar Jos. Ya. Sekarang kan tadi kan? sekarang tadi. Tadi, Bang. Tadi banget. Tadi, tapi tayangnya kan nggak sekarang, Bang. Oh iya. Oh iya benar. Kan ini apa namanya? Tapping. Typing. Oh iya benar. Itu kenapa 1000 tahun? Apakah aku harus telepon dulu sang penciptanya? Oh enggak. Selama nyanyiin itu dari lagu itu yang paling berkesan tuh kan biasanya kita nyanyiin lagu orang itu, Iya. ciptaan lagu orang itu sama dengan apa yang kita curhatin biasanya Iya. kayak gitu. Cuman ada cerita di situ nggak? kalau versi aku, lagu ini nih sebetulnya menceritakan tentang aku tuh mengagumi sesosok ayah dan ibu karena mencintainya itu kayak inilah sehidup semati lah. Nggak ada batasan. Nggak ada batasan, kayak keluarga yang harmonis, Setia. setia, Sayang. Jadi aku tuh sosok yang mengagumi cintanya mereka. Cintanya mereka, aku tuh pengen jadi kayak mereka, seperti mereka. Jadi diungkapkanlah dengan lagu 1000 tahun ini karena liriknya tuh relate juga kan. Gitu. Tetap di mellow ya. Di mellow akhirnya. Akhirnya. Ini suara-suara kayak gini. Enak. Enak ya. Iya. Lebih ini ya Bor ya. Iya. Deep. Nah, coba dikit aja. Refnya? Refnya. Iya, rapnya. Oh iya, refnya gini. Walau harus
terakhir nafasku. Wow. Oke. Gitulah. Itu 1000 tahun. Ya 1000 tahun. Singlenya Daniel Joss. Lupa dengerin. Ya betul. Daniel Joss. Iya, jangan lupa didengerin di platform digital. Ya, Ini teman-teman semua jangan di sebelahnya nih. jangan lupa teman-teman. Suaranya tuh Gua berani ada lu soalnya. Jadi judulnya 1000 tahun itu udah bisa dikepoin di YouTube-nya. Betul. Besok Semuanya bisa- ada di semua platform di musik platform kesangan digital, digital. ya. Nah, jadi udah rilis nih. Lagunya memang wah, pokoknya harus didengerin lah. Harus dengerin lah, nggak bisa dijelasin di Nggak sini. bisa dijelasin gimana. Gitu kan. Betul, apa? Tapi kalau ngomongin biasanya gini, di umur kamu yang sekarang itu masih muda, lagu cinta biasanya jadi andalan tuh. Lagu cinta. Nah, iya. biasanya Iya jadi sih, andalan. banyak yang Udah bilang kan begitu setuju sih. lah gitu kan. Iya. Dan akhirnya kamu beda banget bawain lagu yang maksudnya nggak umum sama Iya, yang di iya. umurnya. Itu Lebih ke- perasaannya gimana tuh? Atau emang punya lagu cinta yang belum dikeluarin? Nah, itu. Kan nanti kan. Gitu. Iya. Ya. Kepo-kepo aja. Kepo-kepo aja Ya, dikit. sebenarnya gimana ya? Ada sih sebenarnya Ada. dalam benak tuh sebenarnya aku tuh pengen Lagu cinta. laguku tuh begini misalkan ya. Cuman aku pikirnya begini. Karena banyak yang suka, ada bilang kan, aku tuh suka karakter suara kamu, coba nyanyiin lagu yang kayak begini. Jadi aku tuh nerima pendapat seseorang, masukan lah ya. Kamu cocok nih, Mi. Akhirnya aku cobain nyanyi, akhirnya keren. Dia suka, seneng. Berarti apa yang aku nyanyiin nyampe ke dia berarti. Dengan lagu yang begini, dengan versi yang begini mungkin ya. Tapi keren sih, memang keren sih. Emang Nah. bagus. Bagus ya. Ya dan biasanya kalau nyanyi yang kalau gua misalkan ngikutin, gimana tadi liriknya gimana Jess? Walau harus. Gua nggak bisa ya. Double B. Iya. Gua dikit aja ya. Dikit Tapi aja. kalau suara Gatot Kaca gua bisa. Bisa. Nah. Bercanda Jess. Oke, jadi 1000 tahun ini rilis. Ya, rilis. Dan perasaannya gimana, Jas? Udah punya karya nih. Perasaannya bercampur aduk lah ya, karena ini karya pertama aku yang digarap dengan serius. Oke. Terutama di musik ya, alhamdulillah perasaannya tuh seneng dan kayak nggak nyangka juga ya, sedih juga, bercampur lah kan. Sampai ke tahap ini ya. Sampai ke tahap ini kayak, maksudnya, aduh, kayak nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Karena perjuangannya masih panjang. Oh, juga. Iya. Terus keluarga gimana tanggapannya? Keluarga support banget. Support. Keluarga terutama ibu ya, ibu sampai nangis dia. Oh, gitu. Kayak nggak nyangka. Udah dengerin dong lagu. Udah dengerin. Sebelum rilis aku udah ngasih ini video klipnya, Mak. Nyentuh. Tonton dulu Buat mama buat mama. lagunya ya. Ya. Buat jadi pengen kopi, bukan pakai nangis. Oh, jadi gitu, Bor. Ini awalnya seru banget karena bisa yang gue lihat gitu kan Nah, bisa. Iya, makanya tadi gua nanya banyak yang ngebawain lagu-lagu cinta. Iya. Tapi ini Jos ini Lebih ke ini lebih ke ibu lah ya. Apa Iya, orang tua ya? cinta. Orang tua lah. Cinta Cinta. universal ya. Universal. Cuma ini untuk seorang jadi Josu pengen seperti nyokap bokapnya tuh aduh Iya. romantis setia gitu kan ya? Iya betul. Iya, maksudnya Jadi kayak flashback lah ya ceritanya tuh kayak Iya. flashback Dia ke mau zaman wakili. itu. Jadi aku mau wakili dengan lagu ini menyampaikan ke teman-teman yang mendengarkan, yang menonton, oh berarti lagu itu tuh menceritakan Jose ini mengagumi sosok orang tuanya. Tapi lu udah punya cewek belum? Boleh jujur atau bohong nih? Terserah. terserah lu mau jawab jujur. Sebenarnya Bohongi aja, bohongi apa? Bohongi aja. Bohongnya. Bohong ya, bohong aja. Ada. Oh ada. Bohongnya ada. Jujurnya nggak ada. Jujurnya Bohongnya ada. Bohongnya. Masih jomblo nih. Di Bandung di Bangka. Gimana ya? Susah untuk dijelaskan. Bisa sih. dijelaskan ya. Iya. Oke, siap. Yang penting buat si dia aja. Wah, itu berkesan Kesan banget, makanya itu Iya. gue ngerasain pas dikasihin ke orang tuanya tuh Bor ya, Iya. lagunya. Iya. Jos. Tuh kan. Itu baru ngedenger sekali ya. Gua baru dengar soalnya. Nanti gua Walau. nyanyi bareng. Iya. Walau Nggak 1000 gimana?
Walau Gitu nah. harus ku menunggu 1000 tahun lamanya. 1000 tahun gua udah jadi batu. Iya. Berarti mau harus nunggu 1000 tahun. Sebenarnya masuk bola ya. Oh, akhirnya sekarang udah rilis. Udah rilis. Nanti kedepannya pasti berkarya terus. Ya pasti Di harus Bandung berkarya terus. kesannya gimana nih? Kesannya di Bandung gimana nih? Kesan selama di Bandung happy karena dapat teman-teman baru juga, lingkungan baru kan. Terutama aku dari daerah di kota besar Bandung ini kan dapat kenalan ini kenalan itu kayak pengalaman lah ya. Kayak inilah banyak lah cerita yang belum pernah aku rasakan di daerahku di Bandung ini. Oh ternyata begini. Plan ke depan gimana nih? Setelah ini rilis apa ada mau promo? Udah ada beberapa konser itu mungkin. Ya untuk plan ke depan yang pastinya di bulan ini alhamdulillah mudah-mudahan aku dapat ini kayak show ada beberapa titik di Bandung. Oh di Bandung. Kayak tur-tur gitulah. Ada beberapa titik. Alhamdulillah di situ kayak sekalian promo lah. Promo ya. Oke, jadi kalau yang nonton YouTube ini di Abor TV, mudah-mudahan bisa nonton nanti Jos dari Jos dengan 1000 tahunnya ya. Amin. Tapi sebelum ngomongin 10 tahun, dia sempat bawain lagunya yang terdalam. Nah, gue pengen denger. Oh pernah bawa itu? Apa nonton? Ya gue nonton. Oh pernah bawa ya boleh? Gue nggak ada di situ. Gue pengen denger di sini sekarang. Coba. Refnya aja. Refnya aja. Apa? Takkan lelah aku menanti, takkan hilang cintaku ini hingga saat kau tak kembali, kan ku kenang di hati saja. Itu versi Daniel Jos. Iya. Waktu itu pernah dibawain. Jos dulu kalau gue boleh tahu waktu sekolah jadi pemimpin upacara ya? Enggak. Oh enggak? Enggak. Aku tuh masih kecil tuh banyak diem. Banyak dia. Pendiam banget. Kayaknya itu gara-gara dia suaranya tuh kan tertahan. Mendem ya. Pas dikeluarin. Oh gitu. Dia kan biasanya jadi pemimpin upacara lantang. Kayak gini Iya. gitu. Cuman kalau teriak lantang kan? Teriak lantang sih kayaknya ya. Enggak. Tapi belum pernah nyobain gitu. Pernah. Lantang lagi. Lantang. Bor, kira-kira di menurut Abor, Ya. di berapa oktav dia kalau tingginya? Suara semacam kayak gini, berat gitu. Gue belum bisa prediksi, cuman kalau suara kayak gini tuh memang lagu-lagu tertentu. Tertentu ya? Iya, betul. Betul. Jadi yang di bawah atau bisa gimana? bawain lagu lain, mungkin. Tapi beberapa lagu yang paling nadanya diturunin atau dinaikin gitu. Iya. Tapi nyamannya di nada di bawah apa? Gimana nih? Kalau Sebenarnya Tergantung lagunya. tergantung lagunya. Ya, betul. Tergantung lagunya. Betul yang dibilang Abor, betul. Iya, Tergantung jadi- lagu. Misalkan lagu beat nih agak ngebut lagunya. Terus chordnya tinggi, paling turun chord. Nyesuaiin lah. Nyesuaiin ya. Kita ngomongin lagu ya bentar. Oke. Ada tantangan nggak pernah disuruh lagu yang ngebeat dengan suara karakternya kayak gini? Waktu di Idol. ya. Ya tadi Atau di mana aja gitu. Waktu itu tuh pernah Bawain lagu. dia kayak request lagu ini. Lagu apa ya waktu itu ya? Kayak lagu cewek lah waktu itu. Cuman dia ngebeat ya. Lupa aku lagu apa. Lagu cewek. Just coba kamu bawain lagu ini dengan versi suara kamu, dia bilang. Kebetulan pas aku dengar lagunya belum pernah dengar. Wah, ini tantangan nih, dia bilang. Karena orang yang dengar itu sering request, dia bilang kan. Akhirnya aku dengar lagu itu, aku memberanikan diri akhirnya nyanyi lagu tersebut. Tiba-tiba kayak rada-rada ini aja kayak kok belum terbiasa. belum terbiasa kayak janggung lah gitu ya bahasa inilah ya. Iya. Kayak kaget. Kalau misalkan ada request yang misalkan lagi perform nih, Iya. ada request lagunya agak ngebeat. Mm-mm. Udah punya dong yang biasa di latihan. Iya, paling bermain di aransemennya. Oke. Mungkin Di aja dibikin. misalkan bikin lagu. senyamannya Iya, betul. Daniel ya. gitu. Bawain lagu band ini misalkan.
lagunya melo. Cuman kalau udah di panggung biasanya bongkar lagi aransemennya biar jadi versi aku. Versinya. Berarti lagu Jayanti versinya Daniel gimana? Dia tahu nggak lagunya? Tahu lagu Jayanti nggak? Yang mana lagu? Tadi datang lagu Jayanti. Salah satu lagu pop Sunda. Iya. Oh, mesti harus didengerin ya. Karena aku udah di Bandung ya, di Sunda ya. Harus didengerin. Siap, Iya, enggak. Maksudnya gini, di Bandung udah bisa bahasa Sunda. Iya, udah bisa belum? Coba aja ngobrol ya. Jos, tadi jam seberapa nih? Apa ya jawabannya? Tetot. Tadi jam berapa ke sini? Belum. Oh, tadi jam berapa? Baru sebulan Ya. Sebulan. Yang tahu aja apa bahasa Sunda? Paling yang umum lah ya. Umum apa? Kumaha damang ya. Oh. Sabaraha teh? Sabaraha. Berapa itu ya artinya? Iya. Ya, gitu-gitulah. Oh, umum aja ya. Umum lah. Ini juga baru mau belajar lah gitu. Berarti si Jos kalau lagi jalan-jalan dia sabaraha eta. Sabaraha eta. Gitu aja terus. Habisnya dipukul orang, sabaraha dulu. Sabaraha eta, jangan ya. Sabaraha eta, jangan. Hanya ke ini deh ke warung. Iya, ke warung. Ini Ya. Jos gua kasih tahu. Ya, Bu. Nepangkeun. Nah, ini gua bahas. Oh, coba ya, Bo. Coba, Bo. Nepangkeun. Nepangkeun Nami abdi. Nami Abdi, Nami abdi. Nami Abdi, Ya, Daniel Jos. Daniel Jos. Iya, gitu. Coba kamera. Ulang. Nepangkeun Nami Abdi Jos. Nepangkeun Nami Abdi Jos. Nah, kan Itu- maksudnya Jos itu. Oh, Iya. perkenalkan nama saya Jos. Gitu ya. Ya, siap. Lagi tiba like Sunda. Siapa tuh jodohnya orang Sunda? Ya, Bor. Iya, Nggak tahu lah ya, kedepannya gimana ya. Gua curiga di sana ada. Tahu si Jos tahu. Oke, kita ngobrol udah asik banget. Dan deket-deket ini nanti ada perform juga di Bandung buat promo ya. Iya, betul. Nah, terus yang mau kepoin, Jadi Bor, kemana nih Jos? kepoin Jos. Instagramnya. Instagramnya apa? Nah, jadi buat teman-teman semua, kalian bisa bantu follow medsos aku di, kalau Instagramnya namanya tuh Daniel Josi aja, pasti itu kebuka pasti. Daniel Jose. TikToknya juga sama, YouTube-nya juga sama. Di YouTube Daniel ada Semua juga. sosial media. Ada juga. Oke. Jadi semuanya sama Daniel Jose. Iya. The sosial medianya bisa dikepoin, bisa mau nanya-nanya apa aja. Betul. Nggak sombong, baik hati. Tapi kalau udah masa perform, ya Luar biasa. seberapa? Seberapa? Ada jamnya ini. Ada. Tuh. Ada. manajemen. Jadi kalau ditanya dari itu sabaraha. Seberapa? Seberapa? Tapi sekarang udah bisa dia nepangkeun namanya abdi. Nah kalau ada DM gitu, Daniel, nepangkeun di Daniel, gitu jawab. Oh gitu. Iya. Ulang, sabaraha. Oke, keseruannya makin hangat ini. Seru banget. Seru. Udah ngobrol sama Daniel, Jos, tapi panggilannya Jos ya. Jos. Jos. Dan nanti mau ada sama Abor nggak ini Bor? Ya, ada di lagu Perform. yang 1000 1000 tahun. yang ini yang Yang terbaru. baru Ya, ya, istri 1000 tahun tahun ya, yang baru. Oke, jadi nanti ada sama Abor collab lagu 1000 tahun. Daniel gitu. Ya, tadi udah dari mulai dia perjalanannya ngamen terus Seru banget. seru banget lah. Sempet nangis juga nggak sih? Aku sempat Pas acting gagal. kan, Oh. video klipnya harus nangis Oh gitu. gitu ya. Dibongkar sama dia. Oke, jadi memang tidak mudah perjalanan itu menuju kesuksesan dan akan selalu ada kerikil-kerikil yang menghalangi. Asik. Tapi seperti Daniel terus diterjang Ya. dan akhirnya keluar single baru ya. Ya, dan terus berkarya dan terus buat kamu semangat terus. Karena ini baru mungkin kalau boleh dibilang ini baru awal perjalanan kamu sukses buat kedepannya. Kita tunggu terus karya-karya dari Jos. Dari Jos. Thank you banget Daniel. Kang Abel juga terima kasih banyak. Thank you banget. Banget Jos. Terima kasih banyak. Sampai di sini dulu bareng Abor TV ngobrol Daniel Jos dengan 1000 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.